Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita menjawab uji kompetensi ganjil, nomor ganjil dari buku Fisika kelas 11 jilid 2 ya. Tulisan saya ini part 2 ya, part yang terakhir soal nomor 15 sampai dengan 25 ya kali. Oke. Kita ke nomor 15. Laju alir suatu cairan, di sini disebut debit ya. Jadi perhatikan debit di sini, dia ngomongnya debit. Dari sebuah lubang yang terdapat pada dinding wadah. Tidak bergantung pada besaran, ya, kualitatif aja ya. Massa jenis cairan, ketinggian cairan di atas lubang, luas penampang lubang, percepatan gravitasi, diameter lubang. Ya, jadi di sini ada taruhlah ini wadahnya saya gambar kotak begini ya. Kemudian ada sebuah lubang yang terdapat pada dinding wadah. Taruhlah lubangnya di sini ya. Ya, ini lubangnya. Ini taruhlah tanah atau lantai ya. Terus ini tentu diisi cairan kan? Ya. Kemudian ini lubang. Ini ada permukaan cairan. Di sini disebut ketinggian cairan di atas lubang. Jadi maksudnya yang ini. Delta H ini. Ya. Karena ada yang menulis ini itu sebagai H2 apa H1 terserah ya. Ada yang ketinggian cairan permukaan semua terhadap alas ini H1, sementara ketinggian lubang ini H2. Sehingga di sini diambil delta H-nya lah. Delta H ini sesuai dengan ini, ketinggian cairan di atas lubang ya. Jadi ini delta ini ketinggian cairan di atas lubang ya. Ya, tentu di sini adalah sama dengan ketinggian cairan dari alas dikurangi ketinggian lubang dari alas. Ya. Nah, Anda tahu di sini akan nyemprot air ya. Di sini akan nyemprot air ini. Sehingga ini gerak parabola. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan debit yang keluar dari lubang. Ya, debit yang keluar dari lubang. Dan debit itu ini. Debit itu tentu adalah definisinya luas penampang kemarin ya kali kecepatan. Kecepatan semburan ini. Dan kecepatan semburan ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Itu ketemu seperti gerak jatuh bebas. Akar 2G kali ketinggian lubang di bawah permukaan air ini ya. Ini. Jadi delta H. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, penurunan rumus ini bisa Anda saksikan pada teori. Dan teorinya sudah ada di channel ini ya. Teorinya sudah ada di channel ini fluida. Jadi di channel ini ada fluida dinamik. Ya, silakan ditonton teorinya ya. Itu ada part, saya ingat part 1 2 3 ya. Tapi mungkin hanya 2 part, saya nggak tahu ya. Yang jelas 2 part ya. Tapi saya ingat sampai part 3. Oke, silakan Anda tonton kalau ingin mengetahui rumus Stepes ini ya. Ini rumus Stepes ini. Kecepatan semburan keluar dari lubang adalah akar 2GH, delta H. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan bahwa debit itu adalah luas penampang. Luas penampang itu luas lubang ya. Ini lingkaran kan lubangnya. Kali kecepatan sembur, akar 2G delta H. Nah, inilah debit itu. Jadi kalau kita baca, di sini dibilang tidak bergantung ya, tidaknya dicoret. Tidak bergantung massa jenis cairan. Di sini nggak ada massa jenis cairan ya. Jadi betul. Ini luas penampang, gravitasi, ketinggian cairan di atas lubang. Jadi memang A itu nggak ada. Ya, jadi Q tidak bergantung pada massa jenis cairan. Jadi jawaban A itu betul.
berarti jawaban yang lain salah ya, kita cek. Ketinggian cairan di atas lubang. Nah ini, bergantung, makanya salah ya. Luas penampang lubang, bergantung, makanya salah. Percepatan gravitasi, bergantung. Diameter lubang, diameter tuh ada di luas penampang kan pi r kuadrat. Ya, atau d kuadrat per 4. Nah, diameter tuh ada di sini. Jadi, ini semua salah. Jadi, yang betul adalah tidak bergantung pada massa jenis cairan. Oke, itu nomor 15 ya, soal kualitatif aja. Masih soal seperti tadi, ya. Sebuah tangki terbuka, jadi tangkinya terbuka. Artinya tekanannya tekanan udara luar. Diisi dengan air sampai ketinggian 6 meter. Ya, 6 meter itu dihitung dari alas. Pada kedalaman di bawah permukaan kebocoran, ini ya tadi yang kita sebut delta H itu kan, terdapat kebocoran kecil di sisi tangki, sehingga air menyemprot keluar dari lubang. Nah, digambar ya. Dan jatuh ke tanah sejauh R dari kaki tangki. Jadi ini R. Jarak R itu berapa? Jadi di sini yang ditanya jarak R. Ya. Nah, Anda sudah tahu tadi kan? Nanti air menyemprot di sini adalah V kan? Di mana V ini akan sama dengan akar 2G delta H ya. Delta H-nya ini, diketahui ini. Nah, 3 meter. Ya, sehingga V-nya ini akar 2G delta H. Kalau kita hitung, ini adalah akar, G-nya dianggap 10, delta H-nya 3 meter ya. Ya, jadi akar 60. Ya. Atau kalau mau dihitung dengan matematik, ini 4 kali 15, jadi 2 akar 15 ya. Satuannya internasional ya. Oke. Kemudian yang ditanya ini nyemprot. Nyemprot begini kan. Nah, sampai dia di sini. Taruhlah ini misalnya titik O, ini titik A. Nah, ini adalah R. Ya, sementara ini bisa kita tahu kan. Nah, karena dia tidak pernah bergerak ke atas, maka kita anggap aja gerak ke kanan itu plus, kemudian gerak ke bawah ini plus. Sehingga gravitasi plus. Karena dia nggak pernah bergerak ke atas. Nah, gerak dari O ke A itu gerak parabola ya. Gerak dari O ke A ini adalah gerak parabola. Gerak parabola itu selalu dibagi dua kan. Sumbu X gerak lurus beraturan. Sumbu Y GLBB. Tapi ini arah ke bawah plus. Kalau ini arah ke kanan plus. Nah, yang mau dihitung adalah R ini berapa. Jadi X ini, yang mau dihitung ini X. Ya, di sini. Di sini. Ya. Jadi kalau kita ingin hitung, nah ini kecepatannya tetap ya. Jadi V0 X itu sama dengan V. Ya, jadi Anda lihat ini kan di sumbu X. Tetap. Sehingga kalau kita mau hitung X-nya nanti, ini X kan, atau delta X ya. X-nya itu sama dengan GLB, kecepatan kali waktu. Ya, kecepatan kali waktu. Tentu kecepatan di sini maksudnya kecepatan X. Nah, kecepatan X kan tetap V. Jadi V kali T. X-nya ini R. Ini yang ditanya. Jadi V diketahui ya. V diketahui sudah. Ini 2 akar 15. Ya, V sudah ditahu kita. Nah, T-nya yang belum. Nah, T-nya kita tentu cari dari satu lagi, sumbu Y. Ya, sumbu Y. Sumbu Y itu V0 Y-nya berapa? Berapa kecepatan awal di O ini? Ya, gerak dari O. V0 Y nggak ada, 0. Nah, Y-nya tahu. Y-nya itu ini. Ya, atau delta Y, atau Y. Ini kan tahu ini 6 meter. Ya, ini 6 meter, ini 3 meter. Jadi delta Y-nya 6 kurang 3 ya. 6 kurang 3. Jadi sama dengan 3 meter. Nah, jadi kita pakai rumus delta Y. Ya, delta Y atau Y. Adalah rumusnya apa? GLBB. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, begini kan rumusnya. V0-nya V0Y tentu ya. V0-nya pasti V0Y.
A-nya AY, sumbu Y kan. V0 Y-nya 0. Ini 0, jadi 0. Nah, AY-nya itu gravitasi, ya. AY-nya itu sama dengan gravitasi. Plus, karena tidak pernah bergerak ke bawah. Jadi setengah, AY itu 10. Nah, T-nya ini yang kita cari. T kuadrat. Sementara delta Y-nya 3 meter. 3 di sini. Nah, jadi kalau kita hitung 3 kali 2, 6 per 10. 6 per 10 sama dengan T kuadrat. Ya. Nah, ini tentu 3 dan 5. Ya kan? Jadi dari sini kita dapat T ya. Dari sini kita dapat T-nya sama dengan akar 3 per 5. Nah, dengan demikian V-nya tahu, T-nya tahu. Nah, ini tinggal kita substitusi ke sini. Jadi R-nya sama dengan, ya toh, V. V-nya ini, 2 akar 15. Ya, ini 2 akar 15. Waktunya ini 3 per 5. Nah, Anda lihat ini kan bisa dicoret ini. Ini akar, sorry, ini akar. Nah, akar sama akar kan? 5 dengan 15, 3. Jadi, akar 3 kali akar 3, 3 kali 2, 6. Jadi, R-nya sama dengan 6 meter. Ya. Jadi, jawabannya adalah C. Oke, jadi ini konsep tips kecepatan sembur yang dihitung dari persamaan Bernoulli dan satu lagi gerak parabola, ya. Nah, kalau Anda kurang jelas dengan gerak parabola, di channel ini juga ada gerak parabola. Baik jawaban, kunci jawaban dari buku saya yang soal ganjil ada dan juga ada teorinya. Jadi silakan ditonton kalau kurang jelas tentang gerak parabola. Karena Anda akan dapat jawaban gerak parabola lagi. Ini nanti gerak parabola lagi ya. Ya, jadi untuk gerak parabola, itu di channel saya ada teori. Teorinya sudah ada. Saya lupa ada 3 part, kalau nggak salah ada part 1, part 2 ya minimal ya. Mungkin ada juga part 3, saya nggak tahu. Kemudian ada juga jawaban, ya. Jawaban nomor ganjil. Ya. Tentu dari buku jilid 1 ya, kelas 10. Nah, itu ada gerak parabola. Jadi kalau Anda kelas 11 kurang jelas, tonton saja. Anggap aja itu review, supaya Anda lebih mantap. Ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Pada gambar, air dalam tangki memancar keluar melalui pancaran A. Cuman bedanya sekarang dibuat pancuran di sini. Jadi sebetulnya itu ada pancuran gitu ya, semacam ada pancuran. Nah, di sini tuh semacam ada pancuran gitu ya. Ah, begini arahnya. Sehingga dia akan nyemprot ke sini. Ya toh, begini. Ya toh. Oh, sorry. Pancurannya di dasar ya, di dasar. Bukan di sana, di dasar. Jadi dia akan keluar begini. Nah, sehingga ini akan menempuh jalan seperti ini. Ya. Ya. Ini adalah titik A, pancurannya ini disebut titik A dan sudut ini 30. Ya. Pada gambar air dalam tangki memancar keluar dengan sudut 30 derajat. Taruhlah ini seperti tadi, ini V. Air yang keluar dari pancuran A akan jatuh ke tanah. Nah, taruhlah ini B. Dalam waktu, jadi yang ditanya waktu dari A ke B. Jadi waktu dari A ke B ini berapa? Gerak parabola, ya toh? Nah, sebelumnya tentu kita harus hitung dulu V-nya dengan tips ya. Ini ketinggiannya berapa? Di sini nih ada ya, 7,5 ya. Jadi sebetulnya tadinya gambarnya di sini. Cuman karena saya sudah terburu menyalin, jadi saya taruh di sini. Ya, jadi delta H ini ada 7,5 meter ya. Langsung diambil delta H karena lubangnya ada di alas. Kalau tadi kan lubangnya nggak ada di alas. Ya, dari sini kita langsung bisa ngitung V kan. Dengan rumus tips itu, gerak jatuh bebas, akar 2GH. Akar 2, G-nya 10, hanya 7,5. Ya. Jadi seperti tadi ini akar 150. Ya, 150 itu 25 kali 6, 5 akar 6. Nah, ini V-nya. Udah tahu. Kemudian sudah itu kita tinjau gerak parabola kan. Dari A ke B. Seperti tadi ada sumbu X, ada sumbu Y.
Cuman kali ini sumbu X-nya ke atas, ada yang ke atas. Jadi Y positif ke atas, X ke kanan plus, ya. Jadi dengan demikian nanti kalau kita ambil di sini gravitasi, di sini kan ada gravitasi nih. Maka gravitasinya negatif. Gitu ya. Oke. Yang ditanya hanya waktunya. Kalau waktunya ada pengalaman kita biasanya sumbu Y cukup ya. Sumbu X nggak perlu. Kalau hanya waktu ya. Tadi kan sudah ini. Kalau hanya waktu aja dapat kan dari sini. Ya. Jadi kita pakai rumus yang tadi juga, delta Y sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Gitu, kalau waktu aja kan. V0-nya tentu V0Y, hanya tentu AY. Cuman di sini gerak ke atas plus. Jadi AY-nya itu min G. Jadi AY-nya itu min G. Jadi AY-nya itu min 10. Jadi AY di sini min 10. Karena ini bergerak ke atas. Kemudian V0Y-nya kita hitung kan. V0Y-nya kita hitung, ya. Ini kan kita uraikan begini kan ya. Ini V0X, ya toh. Nah, V0Y-nya yang ini kan. Ini V0Y. Yang ini. Jadi kalau Anda lihat sinus ya, V sinus 30. Ya. Jadi ini V0Y. Jadi V0Y itu adalah V0 sinus 30. Nah, ya toh. V0-nya sudah kita hitung nih, 5 akar 6, ya. 5 akar 6, sinus 30 itu setengah, ya. Jadi V0Y itu adalah 5 akar 6 per 2. Nah, dapat ya. Ini 5 akar 6 per 2. Ini sudah dapat. Ya. Oke, delta Y-nya 0 ya. Kan dari sini, dari A ke B, ya. Jadi ini gerak dari A ke B. Ya. Jadi jatuh lagi di sumbu X. Jadi delta Y-nya itu 0. Ya, delta YB ini. 0. Tidak ada. Ya. Jadi masukkan 0. Ya, jadi saya salin lagi ya. Ini delta YB ya maksudnya kan. V0YT ditambah setengah AYT kuadrat. Delta YB-nya ini 0 kan. Ini 0. Nah, ini ada T, ini ada T. T-nya kita keluarkan aja. Salah satu. Maka ini sisa V0Y kan. Ini sisa tambah setengah AY kali T. Nah, ini kali ini sama dengan 0. Maka T 0. T 0 nggak mungkin kan ya. Ini kan hanya ada dua. Yang ini 0 atau ini 0. T sama dengan 0 tidak mungkin. Kalau T sama dengan 0 berarti tidak bergerak. Jadi ini yang sama dengan 0. V0Y ditambah setengah AY kali T. Nah, T ini yang ditanya kan? Ya, T ini yang ditanya. Sekarang tinggal masukkan. V0Y-nya berapa? 5 akar 6 per 2. Ini 5 akar 6 per 2. Ditambah setengah. AY-nya ini tadi. Min 10. Karena ke bawah kan? Ke bawah itu, sedangkan ke atas plus. Jadi ini min 10. Kali TAB. Iya. Kalau kita kalikan 2, ini hilang. Oke, ini kita pindah ke sana. Kita dapat 5 akar 6 sama dengan 10 TAB. Ya. Maka TAB sama dengan kiri bagi kanan. 5 akar 6 per 10. Jadi setengah akar 6. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang pendekatan kan? Yang mana? Ya, gampang. Kalau akar 4 itu kan 2. Ya, akar 6 itu pasti 2 lebih kan? Pasti lebih besar dari 2. Jadi ini bilangannya adalah setengah kali bilangan yang lebih besar dari 2. Maka hasilnya pasti lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 adalah E. Jadi jawabannya E. 1,2 sekon. Ya, nggak mungkin 1. Kalau 1 kan 4. Ini 6, lebih dari 1. Ya, lebih dari 2. Ya, kalau 2 dibagi 2, 1. Kalau lebih besar dari 2, pasti lebih besar 1. Satu-satunya lebih besar 1 cuma E. Jadi kita nggak perlu hitung detail. Nah, kecuali kalau ada lagi 1,3. Baru kita hitung pendekatan 1 desimal. Nah, sekarang kita ke nomor 21.
Perhatikan data berikut. Venturimeter, pompa hidrolik, gaya angkat sayap pesawat, balon udara dapat mengudara. Nah, aplikasi alat yang berkaitan dengan penerapan hukum Boyle. Jadi, yang mana yang penerapan hukum Boyle? Ya. Yang pertama jelas benar ya, venturimeter benar. Venturimeter itu alat untuk mengukur kecepatan ya. Kecepatan cairan biasanya, kecepatan cairan, misalnya minyak ya, minyak di perusahaan-perusahaan minyak itu yang masuk ke tabung ya. Nanti seperti ini rangkaiannya ya. Ini venturimeter terbuka. Ya, nanti kita lihat konsepnya di nomor 25 bagaimana dia menghitung kecepatan V1. Jadi venturi itu alat untuk mengukur kecepatan cairan dalam suatu pipa dengan menggunakan hukum Bernoulli, bukan Boyle, Bernoulli. Benar. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Karena di sini pasangannya 1. Oh enggak mesti. Sorry. Jadi kita harus selidiki satu-satu. Nomor 2, pompa hidrolik. Ya, pompa hidrolik Anda sudah pelajari waktu fluidastatis ya. Ya, fluidastatis yang seperti ini. Ya, misalnya untuk mengangkat mobil di pom bensin. Ya, kalau mobil mau dicuci, itu biasanya bukan ya, dekat pom bensin biasanya ada bengkel, itu mobil itu diangkat di sini. Nah, itu adalah pompa hidrolik dan prinsipnya Anda sudah tahu hukum Pascal. Pompa hidrolik itu hukum Pascal ya. Jadi tekanan yang diberikan pada suatu cairan akan diteruskan ke segala arah sama besar. Sehingga di sini dia bisa mengangkat benda berat. Itu hukum Pascal. Yang ketiga, gaya angkat sayap pesawat terbang. Ya, betul. Nanti kita pelajari di sini. Nah, ini nanti. Ini gaya angkat sayap pesawat terbang. Ya. Berdasarkan asas Bernoulli, ya, dan asas Bernoulli berasal dari hukum Bernoulli. Jadi benar. Nomor 4, balon udara sudah kita pelajari di fluidastatik, ya. Balon udara itu adalah gaya apung, ya. Tapi di udara, jadi gaya apung. Di sini ada gaya ke atas, di sini ada berat mg. Kalau gaya apung lebih besar dari berat mg, maka benda akan mengapung di udara, ya. Itu adalah hukum Archimedes. Ya, bukan Bernoulli itu. Jadi dengan demikian yang betul adalah venturimeter dan gaya angkat sayap pesawat terbang. 1 dan 3, jadi jawabnya B. Ya. Jadi yang benar itu 1 dan 3. Jawabannya B. Oke, sekarang kita ke nomor 23. Nah, ini aplikasi hukum asas Bernoulli ya pada sayap pesawat terbang. Sekarang kita lihat aplikasi dari asas Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Ya. Jadi sayap pesawat terbang itu dirancang seperti ini. Agar memiliki gaya angkat ke atas. Jadi dia desain sayap itu mestinya mungkin seperti ini ya. Gini mestinya. Mestinya gini. Ya. Sehingga kalau dia jalan ke sana ya, dia kan jalannya ke sana. Maka udara akan ke sini kan, gini. Nah, gini kan. Sementara kalau di bawah, dia lebih datar, ya. Jadi garis arus di sini lebih rapat ya. Garis arus di sini tuh di atas sayap itu lebih rapat ya. Garis arus ya di atas sayap itu lebih rapat. Ya. Dan bisa juga kita lihat kalau perjalanan ya. Ini jalannya lebih pendek daripada ini. Ini jalannya lebih panjang. Sementara sampainya harus bersamaan. Jadi kalau jalan lebih panjang, harus sampai bersamaan dengan jalan lebih pendek. Berarti kecepatan arus di atas sayap, ya. Jadi tentu kecepatan arus di atas sayap ini, kalau di sini disebut A, harus lebih besar dari VB. Ya, kenapa? Karena dia menempuh jalan yang lebih panjang, tapi harus sampai dengan yang lebih pendek. Ini kan lebih pendek ini. Ini lebih panjang. Jadi yang di atas sayap pasti kecepatan arusnya lebih tinggi. Ya. Jadi kecepatan arus di atas sayap pasti lebih tinggi dari di bawah sayap.
Karena perjalanannya lebih panjang dibandingkan dengan yang bawah. Padahal sampainya harus bersamaan. Oke. Jadi kalau kita lihat VA lebih besar dari VB, ini betul. Ini betul. Ya, ini lebih kecil salah, lebih kecil salah. Ini betul. Ya. Kemudian yang kedua, kita pakai asas Bernoulli. Ya. Pada tempat yang sama tinggi, pada dua posisi yang sama tinggi, ya, kalau kita lihat itu kan sayap itu kan tipis, diukur dari tanah, kan hampir sama tinggi nih, ya. Jadi HA itu hampir sama tinggi dengan HB kalau diukur dari tanah ya. Diukur dari tanah kan ketinggian. Dia kan tipis, ini kan dibesarkan. Nah, berlakulah asas Bernoulli, yaitu kalau kecepatannya lebih besar, tekanannya harus lebih kecil, berbanding terbalik ya. Itu asas Bernoulli. Ya, kalau tekanannya lebih besar, tekanannya lebih kecil. Kalau kecepatannya lebih besar, tekanannya lebih kecil. Kalau kecepatannya lebih kecil, ya, tekanannya lebih besar. Itu. Nah, ini kan kecepatan A lebih besar dari kecepatan B, ya toh? Maka, ya toh, VA lebih besar dari VB. Maka PA lebih kecil dari PB. Ya, jadi yang kecepatannya lebih besar itu tekanannya akan lebih kecil kalau sama tinggi posisi A dan B. Tekanannya lebih kecil. Nah, perhatikan, tekanan di atas lebih kecil dari tekanan di bawah. Berarti kan kalau kita kalikan luas sayap, FB akan ke atas. Ya, ini delta F akan ke atas, gitu. Ya, delta F ini adalah tekanan di B yang lebih besar dikurangi tekanan di A yang lebih besar kali luas sayap. Nah, ini luas sayap ini. Ya, karena yang ngangkat itu kan gaya, bukan tekanan. Yang ngangkat itu gaya. Jadi perlu dikali luas sayap. Itulah sebabnya kalau penumpangnya banyak, pesawat itu sayapnya harus lebih luas bentangannya, supaya gaya angkatnya lebih besar. Sementara kalau pesawat itu mengangkut penumpang sedikit, ya gayanya nggak perlu besar, maka luas penampangnya juga nggak terlalu besar. Ya, jadi luas penampang sayap itu ada kaitannya dengan kapasitas penumpang. Oke, jadi yang mana yang benar? Ini jelas salah, PA sama dengan PB. Ya, A atau B. PA lebih kecil dari PB, ya, jawaban B. Ya, jawaban B ini. Oke, itu. Nah, sekarang kita ke nomor 25. Aplikasi asas Bernoulli pada Venturimeter. Nah, dan kita tidak usah menghafal rumus. Kalau menghafal rumus, wah, bisa soak kita. Ya, terlalu banyak rumus yang harus dihafal. Yang kita hafalkan itu hanya konsepnya. Ya, ini Venturimeter. Gambar menunjukkan air mengalir dalam Venturimeter. Ya, dari pipa dengan luas penampang A1, jadi ini A1 di sini nih. Masuk. Kemudian di sini ada yang menyempit, ini A2. Ke A2 berturut-turut adalah 5 cm kuadrat. Jadi A1-nya ini 5 cm kuadrat. Nggak usah dijadikan meter kuadrat ya. Karena nanti di sini A2 juga cm kuadrat. Sementara jangan dijadikan meter kuadrat dulu. Karena siapa tahu perbandingan. Kelajuan air V1 yang memasuki pipa Venturimeter. Jadi ditanya itu. Jika hanya sama dengan 20 cm. Nah, H yang ini nih. Nah, H ini adalah di sini nanti air itu naik pada pipa ini sampai di sini. Di sini air akan naik sampai sini. Nah, selisih ketinggian ini adalah H. Ini. Ya, nah ini yang harus kita jadikan meter karena ini hanya cuma 1. Jadi pasti bukan perbandingan gitu ya, atau 0,2 lah. 0,2 meter dibagi 100. Ya, yang ditanya adalah berapa V1. Nah, yang pertama, konsep yang pertama adalah nanti kan kalau kita pakai Bernoulli ada tekanan kan. Jadi P1, kita harus cari tekanan di P1 sini.
Ya, tekanan di sini kalau kita gambar seperti ini ya. Di sini ada begini kan. Di sini airnya sampai sini. Di sini airnya sampai sini. Nah, ini ada selisihnya H. Ya, nah, titik 1 itu di sini. Di sini. Titik 2 itu di sini. Ya. Jadi kalau Anda lihat P1 tekanan di sini ini ya. Itu akan sama dengan tekanan di atas sini. Ini yang lihat yang di atasnya. Ini adalah tekanan udara luar. Di sini juga tekanan udara luar. Ya, tekanan udara luar ditambah rho GH kan setinggi ini. Ini H1 ditambah rho GH1. Nah, itu kan fluida statik. P2 itu adalah tekanan 0, di sini P0 ya, udara ditambah tekanan air setinggi ini. Nah, H2 ditambah rho G H2. Nah, begini. Oke, nah. Di sini jelas H1 lebih besar dari H2 ya. Di sini jelas H1 lebih besar dari H2. Berapa selisihnya? Nah, selisihnya ini H. Ini kan H1, ini H2. Ya, jadi kalau H1 itu kita kurangi dengan H2, itulah H yang diketahui ini. 0,2 meter, ya. Ya, H1 lebih tinggi dari H2, jadi kita kurangi P1 kurang P2. Kalau kita kurangi P1 kurang P2 ini P0 hilang. Tinggal rho GH1 dikurangi rho GH2. Ya, kalau saya keluarkan rho G-nya sama, ini jadi H1 kurang H2. Begini. Ya. Oke, dan H1 kurang H2 itu adalah H. Ah, begini. Ini P1 kurang P2. Ya, jadi P1 kurang P2 itu rho GH. Ya. Nah, inilah kita tulislah. P1 kurang P2 itu sama dengan rho GH. Ya, ini persamaan pertama. Tidak perlu dihafal. Oke. Ya, rho GH yang ini, selisih ketinggian ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita pakai Bernoulli. Biasanya kan rho GH ya. Tapi sekarang kita ganti bukan rho GH, rho GY. Di mana Y itu artinya ketinggian. Ketinggian dari acuan, ya. Karena hanya udah kita pakai di sini. Jadi supaya tidak salah Anda, ini ketinggian dari acuan. Gitu. Jadi kalau Anda ambil acuannya misalnya di sini. Ini Anda ambil sebagai acuan. Ya. Maka titik 1 ini Y1-nya itu ini. Titik 2 Y2-nya itu ini. Nah, jadi beda ya. Biasanya kita pakai rho GH, tapi karena H udah kita pakai di sini. Nah, Anda lihat ketinggian dari acuan. Jadi sama ya. Jadi Y1 itu sama dengan Y2 kalau dari acuan. Kalau Bernoulli itu kan ketinggian dari acuan. Ya. Oke. Ditambah setengah rho kecepatan kan. Kalau di titik 1, kecepatannya V1. Itu yang ditanyakan. Ini kan yang ditanya. Ini akan sama dengan P2. P2 tekanan di sini. Ini yang udah kita hitung nih. Ditambah rho G Y2. Ya, Y2 itu tinggian terhadap acuan. Ditambah setengah rho. Nah, di sini ada kecepatan pasti kan. V2 kuadrat. Ya, seperti itu. Dan Anda tahu V2 tidak ditanya. Karena itu harus ada hubungan antara V2 dan V1. Tapi Anda sudah tahu kan, hubungan antara V2 dan V1 itu kita dapat dari persamaan kontinuitas. Jadi masih ada persamaan kontinuitas lagi habis ini. Oke, kalau Y1 sama dengan Y2 berarti ini bisa dicoret kan. Makanya disebut asas Bernoulli. Ya, asas Bernoulli itu karena ketinggian kedua titik ini sama. Ya, jadi sekarang kita tahu kan P1 kurang P2, jadi P2 ini kita pindahin ke sana. Jadi ini
P1 kurang P2. Nah, begini. Ya, ini ada nanti. Kan gitu. Ditambah, ini ditanyakan, setengah rho V1 kuadrat. Sama dengan, ini sudah pindah ke sana, tinggal ini ya. Setengah rho V2 kuadrat. Nah. Sekarang kalau kita masukkan P1 kurang P2 ini, rho GH. Ya kan? Ditambah setengah rho V1 kuadrat. Ini ditanyakan. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nanti kita pakai Bernoulli, ini bisa berubah jadi V1. Ya, sebelum kita pakai Bernoulli, kita sederhanakan dulu rumus ini. Ya, kalau kita sederhanakan, kita bagi rho semua. Maka ini hilang. Nah, gitu kan ya. Terus kalau mau menghilangkan setengah, kalikan aja 2. Maka ini nanti 2GH ditambah, ini sudah dikali 2 hilang ya. V1 kuadrat. Ini kita kalikan 2 hilang, V2 kuadrat. Nah, gini ya. Oke, ini kita sebut aja persamaan 2. Ya, oke. Nanti saya akan masukkan ke sana. Sekarang kita ke kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Kita masih ada persamaan kontinuitas kan? Kalau di fluida dinamik itu. Ya, A1 kali V1, debit konstan kan? A2 kali V2. Nah, gitu ya. Dan A1, A2-nya diketahui makanya kan? Makanya kita nggak jadikan meter kuadrat kan? Ya, ini 5 cm kuadrat. V2, V1 sama dengan A2 3 cm kuadrat. Makanya kita nggak jadikan meter kuadrat karena ini bisa hilang. Nah, kali V2. Nah, kita mau jadikan V2 berapa V1 kan? Jadi V2 sama dengan 5 V1 per 3. Nah, kan berarti V2 kuadrat di sini bisa kita rubah kan? Jadi kalau V2 kuadrat berapa? Dikuadratin kan? 25 V1 kuadrat. 5 kuadrat 25 V1 kuadrat. Ya. 3 kuadrat 9. Nah, seperti ini. Baru ini dimasukkan ke 2. Ke sini. Ya kan? Oke, saya masukkan ke 2. Langsung aja ya. 2GH. 2GH. Nanti bisa kita hitung itu. Ditambah V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Ini, V2 kuadrat. Ya, ini yang diganti. 25 V1 kuadrat per 9. Nah, terus ini dipindahkan ke sana. Maka kita dapat 2GH sama dengan 25 per 9, ini kurang 9 per 9. Ya toh? Ini kalau pindah ke sini kurang 9 per 9. Jadi sisa 16 per 9 V1 kuadrat. Ya, sekarang tinggal penyelesaian akhir saja ya. Kita masukkan gravitasinya berapa? 10 kan? Jadi ini, saya tulis di sini aja. Jadi 2 kali 10 H. Hanya itu tadi ada ya, sudah 2. Kalau Anda lihat hanya itu 2 cm. Nih, 0,2 meter ya. Ini H 0,2. H ini 0,2. Ya, begini aja ya. Sama dengan 16 per 9 V1 kuadrat. Kita akan hitung V1 kuadrat dulu ya. 2 kali ini, 10 kali 0,2, 2. 2 kali 2, 4 ya. Jadi ini 4 kali 9, atau 4 lah. 4 sama dengan 16 per 9 V1 kuadrat. Berarti V1 kuadrat adalah, nah ini kali silang kan, 4 kali 9. 4 kali 9 dibagi 16. Oke, 4 dengan 16 bisa kita coret 4. Jadi 9 per 4. Nah, itu V1 kuadrat ya. V1-nya kan akar ya. Akar dari 9 per 4. Akar dari 9 itu 3, akar dari 4 itu 2. Jadi hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Nah, jadi jawabnya 1,5 ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah jawaban A ya. Jadi jawabannya A. 1,5 yang ini. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Dengan demikian kita sudah tuntas membahas tentang
jawaban nomor ganjil untuk fluida dinamik, ya. Jadi nanti berikutnya kita akan menjawab berarti kalor dan perpindahan kalor, dan teori dari kalor perpindahan kalor juga sudah kemarin, ya, minggu kemarin sudah kita selesaikan, sehingga nanti kita menjawabnya lebih mudah, ya. Silakan dipelajari kalor dan perpindahan kalor teorinya. Mungkin lusa kita akan jawab soal-soal kalor dan perpindahan kalor. Kalau Anda merasa masih kurang latihan dari buku ini, di buku ini sudah bagus, ya, sudah cukup lengkap, baik soal pilihan gandanya maupun esainya dan contoh soalnya. Tapi kalau Anda perlu lagi latihan, ini ada banyak penuntun belajar fisika, ya, untuk kelas 11, ini ribuan soal, soalnya dari tes dalam negeri, luar negeri, ujian nasional, ya. Dalam negeri itu yang biasa UTBK, UMUGM, SIMA UI, Diponegoro, dan lain-lain. Dari luar negeri itu ada dari Singapura, Nanyang Technology University, National University of Singapore. Dari India ada JEE Advanced Physics. Kemudian dari Amerika yang terkenal itu ada GRE, Graduate Record Examination. Kemudian ada Scholastic Aptitude Test, SAT, dan Advanced Physics. Serta dari Inggris, ya. Juga dari Malaysia ada STPM. Jadi cukup lengkap, mudah-mudahan dengan 2 buku ini Anda bisa mahir fisika. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan di-subscribe kalau belum subscribe. Like, komen, bunyikan loncengnya, dan share ke teman-teman, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami. Dan sekarang sudah lebih dari 500, ya, video ada di dalam sini. Dan beragam, mulai dari fisika, matematika, kimia, fisika hampir lengkap, nanti berikutnya itu adalah kimia dan matematik, kemudian ada pembahasan soal-soal UTBK per topik, ya, mulai dari dinamika, kinematika, ya, listrik, dan sebagainya, ya, kemudian UMUGM dan SIMA UI, serta soal-soal kompetisi sains nasional, yang lebih sukar, juga ada dalam buku ini, baik teori maupun soal-soalnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.